Bab 2276. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pergi. Lu Chen merendahkan suaranya, memberikan instruksi kepada Ling Yin yang mendekat, dan memimpin Firefox untuk mempercepat dan kehabisan tenaga dengan cepat. Tidak aman meninggalkan istana Dan Huang, Anda harus meninggalkan cabang alkimia Dao. Mereka yang datang ke Pil Emperor Palace untuk memeriksa Pil Emperor, semuanya memasuki alam abadi melalui saluran Danzong, dan setelah dipromosikan menjadi Pil Emperor, mereka semua ditakdirkan untuk tinggal di cabang Pil Dao. Namun, dia dan Firefox adalah satu-satunya yang menjadi anggota khusus, dan mereka telah menunjukkan pencapaian alkimia yang mendalam dalam penilaian tersebut, dan secara langsung menerangi pola 9 Kaisar Pil. Dengan penyihir seni bela diri yang begitu kuat, bagaimana sekte alkimia bisa dengan mudah melepaskan dia dan Firefox? Dia dan Firefox adalah Dan Huang peringkat 9, peringkat teratas di antara Dan Huang, dan penguasa istana Dan Huang tidak dapat dihentikan. Namun, ada banyak kaisar alkimia di sekte cabang alkimia, dan jika Master Alkimia memanggil seseorang untuk menghentikannya, akan sulit untuk pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu telah menjadi kaisar alkimia tingkat 9, dan kamu masih ingin melarikan diri. Ling Yin bingung, tapi masih mengejarnya, berlari kencang seperti Lu Chen Fei. Sekte alkimia sangat besar, Lu Chen dan yang lainnya bergegas ke gerbang sekte tersebut, dan butuh lebih dari separuh waktu untuk membakar dupa. Selama Anda melangkah melewati gerbang dan berlari keluar, Anda dapat menyingkirkan kendali sekte alkimia. Sayangnya Lu Chen masih terlambat satu langkah. Seseorang sudah menunggunya di depan gerbang sekte cabang. Seorang kaisar dan tim penjaga memblokir gerbang cabang. Itu adalah lelaki tua yang agak gemuk dengan mata yang baik, mengenakan jubah alkimia ungu dengan 3 pola alkimia emas menyala. Dia adalah alkimia tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa cepat Lu Chen berlari, dia tidak secepat penguasa akal ilahi Kaisar Pil. Melihat Lu Chen tidak dapat ditahan, penguasa istana Dan Huang segera melepaskan kesadarannya untuk melapor kepada ketua sekte. Master Sekte Cabang mendengar bahwa ada penyihir super alkimia, dan dia tidak akan melalui saluran Sekte Alkimia, dan tidak akan dikendalikan oleh Sekte Alkimia, jadi dia juga memiliki ide untuk mempertahankan Lu Chen. Tetapi mengingat alkimia Lu Chen, dia baru saja menyempurnakan Pil 4 Raja Sejati yang cantik, yang hampir tidak ada artinya. Itu tidak mencapai level monster, jadi Master Sekte mengirim Kaisar Alkimia yang bertanggung jawab atas benua Yuanwu untuk menanganinya. Untungnya, selama proses mengevaluasi Kaisar Pil, Lu Chen mengawasi dan tidak menyempurnakan pelet Raja Sejati dengan pola yang lebih tinggi. Jika Lu Chen benar-benar menyempurnakan 9 pelet Raja Sejati yang cantik, bahkan jika itu adalah pelet Raja Sejati dengan 5 bunga atau lebih tinggi, maka orang yang keluar untuk mencegat kali ini pastilah Master Sekte. Jika Suzerain Subzong keluar sendiri, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Lu Chen, dan tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Halo, Lu Chen. Kaisar dan tersenyum dan menyapa Lu Chen dengan ramah. Halo, Kaisar Alkimia peringkat ketiga. Melihat jalan keluarnya diblokir, Lu Chen hanya bisa melihat ke arah Dandi yang tersenyum, dan menyapanya dengan cara yang sama. Nama keluarga Kaisar Alkimia ini adalah Xie, dan dia adalah Kaisar Alkimia yang bertanggung jawab atas benua Yuanwu. Sayang sekali kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kaisar dan itu masih tersenyum, dengan keintiman alami, dan tampak mudah diajak bicara. Oh itu kamu. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Xie dan ini adalah Kaisar Dan yang menjaga benua Yuanwu. Di waktu normal, Lu Chen pasti akan lebih sering mengobrol dengan Kaisar Xie dan ini, untuk menjalin hubungan, atau untuk berkenalan atau semacamnya. Tapi sekarang situasi ini tidak memungkinkan lagi. Kaisar Xie dan membawa sekelompok penjaga, yang jelas-jelas datang untuk mencegatnya, dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika tidak, jika Anda dipaksa untuk tetap berada di Sekte Dan Dao dan secara paksa dimasukkan dalam kompilasi, akan sulit untuk keluar di masa depan. Jadi, dia mencoba berkata, Kaisar Xie Dan, ada yang harus saya lakukan, saya ingin tahu apakah saya bisa melepaskannya. Lu Chen, Kaisar Alkimia ini akan mengatakan yang sebenarnya. Penampilanmu dalam penilaian Kaisar Alkimia benar-benar mengesankan, dan kamu bisa disebut sebagai jenius alkimia Dao yang tiada taraf. Dan Firefox Anda, ini adalah binatang pertama dalam sejarah Danzong yang menempuh jalur alkimia, yang jarang terjadi di dunia. Selanjutnya, Firefox juga memperoleh Pil Emperor Robe,
yang menerangi 9 pola pil Emperor. Bakat alkimia sangat tinggi, sekte cabang kami sangat ingin mengembangkannya. Master Sekte, setelah mengetahui tentang Anda dan Firefox, dia mengirim Kaisar Ben dan untuk mengundang Anda tinggal. Selama Anda terdaftar secara resmi di Danzong, Anda akan menerima manfaat besar dari Danzong, dan Anda akan memiliki masa depan yang cerah di jalan Danzong. Kaisar Xiedan tertawa, tetapi dia tidak menyingkir, tetapi membujuknya dengan hati-hati. Kaisar Xiedan, Ketua Sekte memintamu untuk datang ke sini. Horor tidak sesederhana undangan yang tulus, bukan? Melihat Kaisar Xiedan hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi tidak menggerakkan tubuhnya, dan tidak menyingkir, Lu Chen tahu bahwa tidak akan mudah untuk keluar dari cabang alkimia hari ini. Untuk seorang jenius tiada taraf sepertimu, Sekte Alkimia akan mempertahankanmu, apalagi Sekte cabang kami. Kaisar Xiedan memiliki senyum yang kuat dan sikap yang sangat baik, tetapi dia tidak menjawab Lu Chen secara langsung, tetapi hanya memuji Lu Chen sepanjang waktu. Jika saya tidak ingin tinggal, apakah Kaisar Xiedan ingin menculik orang secara langsung? Melihat Kaisar Xiedan sedang bermain Tai Chi, Lu Chen tidak mau repot-repot bergaul dengan Kaisar Xiedan, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Kaisar Ben dan menyukai perdamaian, dia tidak pandai bela diri, dia tidak tahu cara menculik orang, dan dia tidak suka melakukan kekerasan. Kaisar Xiedan menghela nafas, dan berkata lagi, namun, kamu datang dari dunia fana ke sekte cabang untuk memeriksa Kaisar Pil, dan kamu mengambil jubah Kaisar Pil dan tidak memasuki sekte Pil, tetapi menjadi alkimia longgar kultivator. Ini tidak akan berdampak besar. Yah, Master Sekte tidak terlalu senang. Penilaian dan Huang, tidak ada aturan bahwa jika Anda mendapatkan jubah dan Huang, Anda harus terdaftar secara resmi di Danzong. Lu Chen memandang Kaisar Xiedan, dan berkata lagi, yang paling penting adalah saya tidak memasuki alam abadi melalui saluran Danzong. Saya tidak berhutang budi pada Danzong, dan Danzong tidak berhak menahan saya secara paksa. Apa yang kamu katakan itu benar dan masuk akal. Kaisar Xiedan mengangguk, dan berkata tanpa daya, namun, kebenaran adalah kebenaran, ada beberapa situasi yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dengan alasan. Singkatnya, ada kekurangan jenius alkimia di sekte cabang ini, terutama jenius yang tiada taranya seperti kamu, jadi ketua sekte berharap kamu harus tinggal. Petik 2. Kamu berbicara banyak omong kosong, dan akhirnya memberitahuku bahwa jika aku ingin pergi, kamu akan menculik seseorang. Kata Lu Chen, tidak, kamu salah paham. Menculik orang bukanlah maksud Kaisar Ben dan, tapi paling banyak maksud dari Master Sekte. Kaisar Xiedan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sedangkan aku akan pergi menguji pil Emperor setelah menyelesaikan ujian pil Emperor. Lu Chen memandang Kaisar Xiedan dengan wajah tak berdaya, dan berkata, tingkat alkimia saya telah lama melampaui jangkauan Kaisar Alkimia. Tidak ada masalah sama sekali untuk mengambil jubah alkimia Kaisar secara langsung. Kamu menyempurnakan 4 pil Raja Sejati yang cantik, dan bahkan menyalakan 9 pola Kaisar pil sekaligus. Kamu benar-benar memiliki pencapaian alkimia untuk menguji Kaisar Pil. Kaisar Xiedan berhenti sejenak, lalu berkata, masalahnya adalah, sekte kecil kami tidak memiliki balai pil Kaisar. Jika Anda ingin menilai Kaisar dan, Anda harus pergi ke sekte besar di tingkat atas. Di mana cabang besarnya? Lu Chen bertanya. Di Yingsu. Kaisar Xiedan menunjuk ke arah timur, dan berkata, cabang sekte Yingsu berada di kedalaman negeri Dongeng Penglai. Jalannya berbahaya, dan tubuh fana Anda tidak bisa pergi ke sana. Saya akan mengirimnya ke Yingzu untuk menjaganya tetap aman. Saat ini, Ling Yin berbicara, yang mengejutkan Kaisar Xiedan. Ras roh abadi yang hebat. Kaisar Xiedan memandang Ling Yin yang sangat terlatih, dan tidak dapat menahan cemberutnya. Kamu bukan Dan Xiu, mengapa repot-repot dengan urusan Danzong? Saya membawa Lu Chen ke alam abadi untuk membantunya memeriksa Kaisar Pil, dan bahkan pil abadi. Ling Yin terlihat sangat pendiam, tetapi ketika dia sedang membual, matanya tidak berkedip, dia tidak lebih buruk dari Lu Chen. Apakah kamu masih ingin menguji ramuan itu? Kaisar Xiedan tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan wajah tidak percaya, tidak mungkin, manusia tidak dapat mengikuti tes alkimia sama sekali, tanpa dasar esensi abadi, mereka bahkan tidak dapat memenuhi ambang batas untuk melamar ujian. Yang abadi ini memiliki cara khusus untuk membuat Lu Chen segera menjadi abadi. Ling Yin berbicara dengan ringan,
tanpa mengedipkan matanya sejauh ini. Bisakah manusia menjadi abadi di alam abadi? Kaisar Xiedan membuka matanya lebar-lebar, merasa luar biasa. Namun, orang yang mengatakan ini adalah ras roh abadi, yang basis budidaya seni bela dirinya jauh lebih tinggi darinya, jadi itu agak bisa dipercaya. Atau, klan roh memiliki keterampilan rahasia yang tidak diturunkan, memungkinkan Lu Chen berlatih di negeri dongeng. Lu Chen berasal dari klan spiritualku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang urusan klan spiritual kita. Ling Yin melakukan klan roh lagi, dan langsung memberitahu Kaisar Xiedan untuk tidak berani campur tangan. Sekte alkimia terletak di tepi negeri dongeng, dan terutama mengatur urusan alkimia di dunia fana, menilai kaisar alkimia, dan membina beberapa kaisar alkimia tingkat rendah. Oleh karena itu, sekte alkimia di tepi negeri dongeng sebenarnya adalah cabang kecil, tanpa kekuatan dan tidak ada rasa kehadiran di negeri dongeng. Dalam menghadapi masalah besar dari berbagai klan peri, bukan giliran cabang kecil alkimia ini yang mengurusnya, dan yang terbaik adalah tidak ikut campur, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Basis budidaya penjaga sekte kecil saja jauh lebih buruk daripada Ling Yin, dan masalahnya bisa dilihat dari sini. Sekte kecil kami tidak bisa mengendalikan urusan klan roh, tapi kami bisa mengendalikan dan siu kami sendiri. Kaisar Xiedan memandang Lu Chen, dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda benar-benar pergi ke Yingzhou untuk menguji Kaisar Dan? Tentu, Lu Zong mengangguk dengan berat, bahkan jika Kaisar Cao Dan tidak ada dalam rencana itu, dia harus gigit jari dan mengatakan ya. Dengan cara ini, kami tidak akan bisa menahanmu di sini. Kaisar Xiedan berhenti sejenak, lalu berkata, tidak ada yang bisa menghentikan Dan Xiu yang akan menguji Kaisar Dan, ini adalah aturan diam-diam dalam alkimia. Jadi, aku tidak bisa tinggal di sini. Mendengar ini, Lu Chen tetap tenang dan merespons dengan tenang. Faktanya, Lu Chen diliputi kegembiraan di dalam hatinya, dan dia memukul sisi yang salah, yang mengenai titik vital kecil dari sekte alkimia. Sekarang dia bisa pergi dengan selamat, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Meskipun kamu adalah Kaisar Alkimia peringkat 9 dan telah mencapai standar untuk memeriksa Kaisar Alkimia, apakah kamu benar-benar siap untuk memeriksa Kaisar Alkimia? Kaisar Xiedan berkata dengan ramah lagi, penilaian Kaisar Dan tidak semudah penilaian Kaisar Dan, ini jauh lebih sulit daripada penilaian apapun yang pernah Anda temui sebelumnya. Saya tidak tahu betapa sulitnya. Lu Chen bertanya dengan cepat, ingin menggali lebih banyak informasi dari Kaisar Xiedan. Lagi pula, dia hanya tahu sedikit tentang wilayah abadi, dan mengetahui lebih banyak tentang situasinya lebih baik daripada dia. Seandainya penilaian Kaisar Dan memerlukan beberapa hal aneh sebagai prasyarat, dia dapat mempersiapkannya terlebih dahulu ketika dia pergi ke Yingzhou untuk penilaian di masa depan, bukan? Isi dari penilaian Kaisar Pil adalah melewati level Pil Kaisar dan langsung menyempurnakan Pil Reborn. Melihat Lu Chen tidak mengerti, Kaisar Xiedan menjelaskan lebih lanjut, Pil terlahir kembali disebut alam abadi, dan disebut Pil Kaisar Agung di alam fana. Saya pikir itu obat mujarab, tapi ternyata itu adalah Pil Kaisar Agung. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan kemudian tersenyum, selama saya memberikan bahan yang cukup, saya dapat menyempurnakan Pil Kaisar Agung. Pil Reborn perlu disuntik dengan energi abadi, bagaimana Anda bisa memobilisasi energi abadi sebagai makhluk fana? Kaisar Xiedan menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika Anda tetap tinggal, sekte kecil kami dapat fokus melatih Anda, mengembangkan seni bela diri Anda, membiarkan Anda memasuki alam Kaisar Agung, menjadi setengah abadi, dan dapat memobilisasi energi abadi. Maka akan lebih mudah untuk menguji Kaisar Dan. Bisakah kamu mengizinkanku memasuki alam Kaisar Agung di sini? Pada saat itu, hati Lu Chen tergerak, dan dia dengan cepat mengirimkan serangkaian pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih saya menjadi seorang kaisar yang hebat? 1 minggu, sebulan, wow, 1 minggu dan 1 bulan, kamu benar-benar memiliki imajinasi yang kaya. Xie dan Zong tertegun sejenak, lalu tertawa keras, dan berkata, bahkan jika kekuatan besar Zong tidak memungkinkanmu menjadi kaisar dalam waktu singkat. Jangan bilang, butuh 1 tahun lagi bagimu untuk melatihku menjadi kaisar agung, kan? Lu Chen bertanya balik, yang tercepat, butuh waktu 100 tahun. Xie dan Zong memberikan jawabannya sambil tersenyum, tapi Lu Chen langsung mendengus. Lupakan saja, jangan bilang 100 tahun, bahkan setahun, aku tidak bisa menunggu. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata,
saya akan melakukan penilaian sendiri. Mungkin saya secara tidak sengaja menyempurnakan pil Kaisar Agung dan mendapatkan jubah pil Kaisar. Faktanya, Lu Chen mengetahuinya dengan baik, sangat tidak mungkin baginya untuk memukulnya secara tidak sengaja, tetapi Jiulong Guiyue memiliki kemampuan untuk memobilisasi energi abadi, yang dapat membantunya memasukkan energi abadi ke dalam alkimia. Jika Anda perlu menyuntikkan yuan abadi ke dalam alkimia, maka semuanya sudah berakhir. 5 urat naga dapat melakukan apa saja dengan energi abadi, tetapi mereka tidak dapat mengubah energi abadi menjadi energi abadi. Oleh karena itu, selama dia tiba di Yingzhou dan secara langsung menilai pil Kaisar, menyempurnakan pil Kaisar Agung bukanlah apa-apa, hanya saja Firefox masih merupakan makhluk fana, jadi saya khawatir ia tidak akan mampu menyempurnakan pil Kaisar Agung. Ini tidak mungkin, setidaknya diperlukan tubuh setengah langit untuk memobilisasi energi abadi. Kaisar Xiedan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, tetapi sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik ke samping dan menyingkir. Kelompok penjaga di belakangnya juga sangat berpengetahuan, saat Kaisar dan memberi jalan, mereka secara alami juga memberi jalan. Xiedan di Lu Chen terkekeh, dan sambil berjalan keluar gerbang, dia bertanya, saya ingin tahu kapan Kaisar dan akan mengunjungi benua Yuanwu lagi. Alkimia Ben Dandi memiliki kemungkinan terobosan, dan dia tidak akan bisa pergi ke benua Yuanwu dalam waktu dekat. Kaisar Xiedan berpikir sejenak, lalu berkata, dalam 2 bulan, Kaisar Ben dan seharusnya membuat terobosan, dan kemudian saya harus pergi ke benua Yuanwu untuk melihatnya. Keberuntungan Kaisar Agung di pihak Anda adalah akan segera keluar, dan bencana akan segera terjadi. Diperkirakan akan sangat kacau. Kaisar Alkimia ingin melindungi beberapa alkemis tingkat tinggi. Mata Lu Chen berbinar, dan dia langsung mendapat ide, dan berkata, pada saat itu, aku akan kembali ke benua Yuanwu bersamamu untuk melindungi Dan Xiu di sana. Kamu tidak bisa kembali setelah kamu datang ke Xianyu. Kaisar Xiedan tertegun sejenak, lalu berkata, tanpa perintah Danzong, penjaga di pintu masuk negeri dongeng tidak akan membiarkanmu kembali. Tetapi ketika saya masuk, penjaga itu tahu bahwa saya adalah seorang penyihir dan dao, jadi dia melepaskannya dengan sangat gembira. Lu Chen mengerutkan kening, dan memandang Ling Yin dengan bingung. Pada awalnya, Ling Yin mengatakannya dengan sangat mudah, mengatakan bahwa dia bisa kembali dengan santai, dan para penjaga tidak akan menghentikannya. Tapi apa yang dikatakan Xiedan di sama sekali berbeda. Jika Anda tidak bisa kembali, itu masalah besar. Para penjaga boleh membiarkan Dan Dauki masuk, tetapi mereka tidak akan membiarkan orang kembali ke dunia fana begitu saja. Jika tidak, jika seseorang kembali ke dunia fana, tatanan dunia fana tidak akan kacau. Kata Kaisar Xiedan, kudengar kamu sangat akrab dengan penjaga itu. Jika kamu mengajakku kembali, penjaga itu mungkin akan memberimu wajah. Kata Lu Chen, penjaga di pintu masuk domain abadi hanya bertanggung jawab kepada eselon atas domain abadi, bukan kepada Danzong. Dia tidak akan memberikan muka kepada Kaisar Alkimia. Kaisar Xiedan berpikir sejenak, lalu berkata, namun, jika kamu mendapatkan jubah Kaisar Alkimia, menyalakan lebih dari 7 pola Kaisar Alkimia, dan masuk ke jajaran Kaisar Alkimia tingkat tinggi, Kaisar Alkimia ini bisa mengajakmu mencobanya. Kaisar Alkimia tingkat tinggi masih memiliki sedikit pengaruh di negeri dongeng, mungkin para penjaga akan menutup mata atau menutup satu mata. Petik 2. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan melewati gerbang bersama Ling Yin, dan dengan cepat meninggalkan cabang kecil alkimia ini. Setelah menjauh dari sekte kecil alkimia, Ling Yin berbicara, menjawab pertanyaan bingung Lu Chen barusan. Lu Chen, maafkan aku, sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang penjaga di pintu masuk negeri dongeng. Saya pikir Anda bukan milik negeri dongeng. Saya ingin mengusir Anda. Tanpa diduga, setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Xiedan, saya menyadari bahwa itu tidak mudah, dan saya hampir melewatkan acara besar. Sesampainya di Yingzhou, saya tidak boleh melewatkannya. Lu Chen tersenyum, karena Ling Yin tidak memahami situasinya, dia tidak akan menyalahkan Ling Yin. Untungnya, dia baru saja mendapat ide dan ingin kembali bersama Kaisar Xiedan, baru kemudian dia menyadari bahwa memasuki alam abadi itu sulit, dan keluar dari alam abadi bahkan lebih sulit. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, dia akan dihentikan oleh penjaga dan tidak bisa kembali. Itulah bos sebenarnya. Yingzhou juga tujuanku, dan kebetulan aku mengirimmu ke sana. Ling Yin berkata lagi, karena,
jika saya ingin memberikan sesuatu kepada orang buta itu, saya harus pergi ke Yingsu. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda berikan kepada orang tua buta itu, bisakah Anda memberi tahu saya? Lu Chen sangat penasaran, dan berkata lagi, benda-benda di alam abadi memiliki tekanan peri. Orang biasa tidak dapat membawanya, dan mereka tidak dapat menggunakannya. Bahkan saya tidak dapat membawanya. Apa yang akan kamu lakukan untuk diberikan kepada orang tua buta itu? Orang tua buta itu adalah keturunan Santian. Awalnya dia sangat berbakat, tapi sayangnya dia terlalu tua, bahkan jika dia menjadi kaisar, akan sulit untuk memenangkan keberuntungan kaisar. Jika dia tidak bisa membuktikan kaisar, dia tidak bisa memasuki negeri dongeng. Saya tidak ingin meninggalkan penyesalan ini di dunia fana. Jadi, yang kuberikan padanya adalah membiarkan dia membuktikan kaisar dan membiarkan dia datang ke negeri dongeng untuk menemuiku. Jadi, benda semacam itu bukan milik domain abadi. Jika kamu bisa memindahkannya, dia juga bisa. Ling Yin mengaku dengan jujur, dia hampir tidak menyembunyikannya dari Lu Chen, dia hampir menceritakan apa itu. Bagaimana bisa? Benda itu bukan milik Immortal Domain. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Lagi pula, benda itu tidak dapat dicabut, bagaimana aku bisa memberikannya? Mendengar ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari apa yang dibicarakan Ling Yin, jadi dia terkejut. Aku punya kotak harta karun yang bisa mengunci benda itu dan menghapus wasiat benda itu. Ling Yin berkata lagi, kehendak dari benda itu tidak ada, jadi siapapun yang menyuntikkan wasiatnya terlebih dahulu akan menggunakan benda itu. Sungguh menakjubkan, tidak terduga, dan sangat bagus. Lu Chen sangat gembira, dan bertanya dengan cepat, berapa banyak kotak harta karun yang ada untuk yang abadi, bisakah Anda memberi saya lebih dari 5.000? Untuk apa kamu menginginkan begitu banyak kotak harta karun? Ling Yin bertanya, saya memiliki lebih dari 5.000 saudara laki-laki, menunggu untuk memasuki alam abadi. Kata Lu Chen, kamu sangat menyayangi saudaramu. Sayang sekali aku hanya punya satu kotak harta karun, dan aku hanya bisa mengunci salah satu dari benda itu dalam satu waktu. Melihat wajah Lu Chen berubah, Ling Yin berkata sambil tersenyum, namun, kotak harta karun itu dapat digunakan berulang kali, dan ketika kamu memberikan benda itu kepada orang tua buta itu, kotak harta karun itu akan diberikan kepadamu. Tentu saja, selama karena kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan 5.000 benda itu, kamu dapat mengirim 5.000 saudaramu ke alam abadi satu persatu. Petik 2. Terima kasih Daxian. Mendengar ini, wajah Lu Chen berubah dari suram menjadi cerah, dan senyuman muncul di wajahnya. Sangat sulit dan mahal untuk membuat benda itu. Jangan bilang kamu manusia fana, meskipun kamu adalah kekuatan besar di negeri dongeng, tidak mudah untuk melakukannya. Ling Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi pula, kamu harus menghasilkan 5.000, dan kamu harus bola-balik antara negeri dongeng dan dunia fana 5.000 kali. Itu lebih sulit daripada naik ke langit, itu adalah benar-benar mustahil. Selama masalahnya bisa diselesaikan dengan uang, selama saudara-saudaraku semua bisa masuk ke negeri dongeng, betapapun sulitnya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya dapat menerimanya, dan tolong ajari saya metode melakukan hal itu. Bisa, sepanjang perjalanan ke timur, mereka berdua berlari cepat, memilih beberapa tempat terpencil untuk dikunjungi, dan jarang bertemu dengan makhluk abadi lainnya. Tidak mungkin, Lu Chen tidak bisa terbang di negeri dongeng, jika tidak perlu merepotkan. Setelah berlari selama beberapa hari, dia akhirnya melintasi gunung peri besar dan berubah menjadi negeri dongeng yang tak ada habisnya, baru kemudian dia melihat kota peri dari kejauhan. Aura abadi kota abadi bahkan lebih kuat, dikelilingi oleh awan misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan di langit di atas, ada banyak burung bangau yang terbang, serta makhluk abadi yang terbang bolak-balik. Yingzu ada di sini. Sambil menyeret Lu Chen Ben, Ling Yin berkata, setelah memasuki kota itu akan penuh dengan makhluk abadi, pada dasarnya tidak akan ada manusia di sana, kamu harus tetap bersikap rendah hati sepanjang waktu. Aku tahu, aku berusaha diam dan berpura-pura menjadi cucu. Kata Lu Chen, jika manusia biasa muncul di Yingzu, mereka pasti akan menarik perhatian penjaga kota peri, dan mereka akan membunuhmu. Untungnya, Anda adalah Dan Xiu, atau Kaisar Pil tingkat 9, yang baru saja memenuhi syarat untuk memeriksa Kaisar Alkimia.
Ketika penjaga kota peri melihat Anda mengenakan jubah alkimia tingkat 9, mereka akan menebak bahwa Anda ada di sini untuk menilai Kaisar Alkimia, dan mereka tidak akan mentraktirmu. Apa kabar? Ling Yin melihat jubah dan Huang pada Lu Chen, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Dan Zong memiliki status tinggi di negeri dongeng, dan para dewa masih memperlakukan Dan Xiu tingkat tinggi secara berbeda. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di luar Yingzhou, di bawah kota peri. Di Yingzhou Xiancheng, tembok kota setinggi ribuan kaki, dan gerbang kota juga setinggi ratusan kaki. Semuanya sangat besar, bahkan jika semua makhluk abadi terbang masuk dan keluar, mereka tidak melewati gerbang kota. Namun gerbang kota masih terbuka lebar. Meski tidak ada yang masuk atau keluar, masih ada dua penjaga yang berjaga di gerbang, seolah melambangkan sesuatu. Berhenti, makhluk hidup. Sosok kedua penjaga itu bersinar, dan tiba-tiba muncul di depan Lu Chen, menebas dengan pedang abadi di tangan mereka. Lancang, Ling Yin berteriak dengan marah, dan dengan lambaian tangan giok, kedua penjaga itu diusir. Jelas sekali, tingkat budidaya penjaga di gerbang Yingzhou jauh dari tingkat penjaga di pintu masuk wilayah abadi, dan mereka bahkan tidak bisa menangkap Ling Yin dengan lambaian biasa. Kota abadi Yingzhou tidak mengizinkan manusia. Peri ras roh, mengapa kamu berlindung? Kedua penjaga itu diusir, tetapi mereka segera kembali dan menanyai Ling Yin dengan marah. Apakah kalian berdua buta? Ling Yin menunjuk ke arah Lu Chen, dan berteriak lagi. Kalian berdua dapat melihat jubah pil di tubuhnya dengan jelas, dan bertanya lagi padaku. Petik 2. Kaisar Pil peringkat 9. Ternyata itu seseorang dari Sekte Dan, jadi dia datang ke Yingzhou untuk memeriksa Kaisar Dan, kan? Maaf, aku baru saja berada di atas, aku tidak memperhatikan jubah merah yang dia kenakan, dan hampir membunuhnya dengan pedang. Orang-orang yang datang ke Yingzhou untuk memeriksa Kaisar Alkimia biasanya setengah abadi, dan mereka terbang begitu saja ke sana. Aku belum pernah melihat manusia berlari dengan berjalan kaki. Kedua penjaga itu melihat dengan jelas bahwa Lu Chen adalah Dan Xiu, dan berkata dengan marah. Kaisar Pil tidak bisa membuat ramuan, dan dia tidak populer di negeri dongeng, dan tidak dihormati oleh Yang Abadi, jadi dia mudah diabaikan. Oleh karena itu, jubah dan Huang pada Lu Chen tidak langsung menarik perhatian mereka. Untungnya, ada Ling Yin yang mengambil tindakan tepat waktu, jika tidak, Lu Chen pasti akan mati, dan dia akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Jika bukan, karena penilaian Kaisar Pil, saya tidak akan datang ke sini. Yingzhou hampir mati, dan saya membuang banyak waktu. Lu Chen hampir tersingkir, dia berkeringat dingin dan menahan amarahnya. Dia segera menyerang kedua penjaga itu, kalian berdua abadi. Kenapa kalian tidak memiliki penglihatan sama sekali? Apakah kalian biasanya makan makanan kering? Kedua penjaga itu abadi, lalu kenapa? Dengan suara roh di sisinya, dia berani marah pada mereka. Lebih penting lagi, dia adalah Kaisar Alkimia peringkat 9 yang datang untuk menilai Kaisar Alkimia, dan Sekte Alkimia telah mendukungnya. Bahkan jika dia seorang manusia, makhluk abadi biasa tidak akan mendapat masalah dengannya. Oke, jangan marah, penilaian Kaisar Dan terlalu tinggi, aku tidak akan peduli padamu. Petik 2. Hari ini adalah hari penilaian. Anda datang tepat waktu, jadi cepatlah masuk. Kedua penjaga itu mengabaikan kemarahan Lu Chen dan melangkah keluar untuk mengirim Lu Chen untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kota abadi Yingzhou memberi kesan pada Lu Chen bahwa kota itu sangat besar, tak terbatas, dengan begitu banyak makhluk abadi sehingga sulit untuk dihitung. Di dalam kota peri, tidak ada jalan kecil, semuanya adalah jalan raya, dan jalannya sangat lebar, seringkali lebarnya ratusan kaki, dan jalannya sangat panjang, dan jalan tersebut sangat panjang, tidak mungkin untuk melihat sampai akhir. Di kedua sisi jalan, terdapat menara peri dan paviliun batu giok yang tak terhitung jumlahnya, yang antik dan indah. Di sini, paviliun hanya setinggi beberapa lantai, dan hampir tidak ada gedung bertingkat bangunan yang terlihat. Satu-satunya paviliun raksasa yang menjulang tinggi, dengan hanya beberapa lusin lantai, terletak di pusat Xiancheng. Dan paviliun raksasa yang menjulang tinggi itu adalah Aula Kaisar Dan, dan satu-satunya ruang pemeriksaan Kaisar Dan. Seperti yang dikatakan penjaga, Lu Chen sangat beruntung bisa datang tepat waktu, penilaian tahunan Kaisar Dan diadakan hari ini. Untungnya, penilaian dimulai 1 jam kemudian, dan Lu Chen dapat mendaftar tepat waktu. Kantor pendaftarannya sama di mana-mana.
Di depan aula dandi yang besar terdapat tempat pendaftaran yang sederhana namun tidak sederhana. Situs pendaftarannya sangat menarik, dengan awan peri sebagai puncaknya, es peri sebagai meja, pohon anggur peri sebagai kursinya, dan kaisar alkimia tingkat tinggi bertanggung jawab atas pendaftarannya. Kaisar dan berpangkat tinggi mengenakan jubah ungu, dengan 7 pola kaisar dan menyala di jubahnya, dan itu agung, bahkan agung. Di sisi aula dandi terdapat ruang tunggu yang luas. Ada banyak kaisar pil peringkat 9 yang menunggu penilaian di ruang tunggu, setidaknya puluhan ribu. Ini benar-benar perbedaan yang sangat besar dari jumlah orang di aula kaisar ramuan yang memeriksa kaisar ramuan. Ada begitu banyak calon kaisar alkimia, tapi tidak ada yang pergi ke kantor pendaftaran. Sepertinya mereka sudah mendaftar terlebih dahulu. Namun saat ini, seseorang dan seekor rubah datang ke kantor pendaftaran yang sepi. Benar, Lu Chen juga mengaktifkan Firefox. Firefox adalah makhluk fana, dan Firefox tidak memiliki Jiulong Guiyijue, sehingga tidak dapat memobilisasi energi abadi seperti Lu Chen. Namun, jarang sekali datang ke Xianyu, dan jarang juga datang ke Yingzhu. Firefox harus dinilai, jadi ada baiknya Anda mencoba keberuntungan Anda. Lagi pula, jika kamu gagal dalam ujian, kamu akan terjatuh, dan kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun, bukan? Bagaimana jika Firefox beruntung dan lulus ujian? Manusia, makhluk fana, Kaisar Alkimia peringkat ke-7 yang bertanggung jawab atas pendaftaran memandang Lu Chen dan Firefox, sedikit bingung. Mengesampingkan Fan Bufan, dia merasa tidak percaya bahwa manusia dan binatang ini lari ke Yingzhu dan masih selamat untuk mendaftar di aula Kaisar dan Yingzhu bukanlah sekte kecil alkimia. Letaknya di tepi negeri dongeng, dan tidak ada yang abadi, jadi relatif aman. Yingzhu telah menembus alam abadi. Yang abadi dan bahkan binatang yang abadi dapat dilihat di mana-mana. Manusia dengan mudah terbunuh di tengah jalan. Bagaimanapun, manusia tidak diizinkan muncul di alam abadi, bahkan jika Anda adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, masih akan ada makhluk abadi dengan niat jahat. Belum lagi bertemu dengan binatang peri itu hanya akan menelan Anda sebagai camilan, terlepas dari apakah Anda berasal dari sekte dan atau bukan. Tetapi ketika dia melihat suara roh, dia mengerti sedikit, manusia dan binatang fana ini dikawal oleh ras roh yang abadi. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan selesai di tengah jalan, dan mereka tidak akan bisa datang ke Yingzhu sama sekali. Faktanya, dia benar, meskipun Lu Chen memilih rute terpencil dalam perjalanannya, dia masih bertemu dengan beberapa makhluk abadi, dan beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang buruk. Berkat perlindungan Ling Yin, tidak ada makhluk abadi lain yang berani melakukan apapun. Jika tidak, mereka tidak akan bisa datang ke Yingzhu. Meskipun kita manusia, kita adalah kaisar dan tingkat 9, yang memenuhi standar untuk melamar ujian kaisar dan... Lu Chen tersenyum tipis, dan berkata lagi, jadi, tolong izinkan kaisar dan ini mendaftar untuk kami. Kaisar Ben dan telah bertanggung jawab atas pendaftaran di sini selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat manusia datang untuk mendaftar. Kaisar Alkimia tingkat ke-7 mengerutkan kening, menunjuk ke puluhan ribu kaisar kuasi alkimia yang menunggu di distrik Hall, dan berkata, lihat mereka, meskipun mereka adalah kaisar alkimia tingkat 9 seperti Anda, mereka semua telah mengembangkan tubuh abadi, atau tubuh setengah abadi. Inilah mengapa saya datang untuk mendaftar ujian Kaisar Pil. Ambang batas untuk melamar Kaisar Pil adalah Kaisar Pil peringkat 9, tetapi tidak dikatakan bahwa kamu harus menjadi benda setengah langit atau lebih untuk diizinkan melamar. Lu Chen membalas. Ambang batas tubuh setengah surgawi belum ditetapkan, itu karena itu sama sekali tidak diperlukan. Tidak mungkin manusia pergi ke Yingzhu untuk melamar Kaisar dan Kaisar Alkimia peringkat ke-7 tampak bingung, dan berkata, namun, aku benar-benar melihat hantu hari ini. Manusia fana sepertimu, ditambah makhluk fana, baru saja mengganggu aturan ujian alkimia. Alkemis tingkat tinggi ini, kami tidak mengganggu aturan pengajuan ujian alkimia. Hanya saja kamu terlalu banyak berpikir. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya telah menanyakan dengan sangat jelas bahwa selama Anda adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, Anda dapat mendaftar untuk ujian Kaisar Alkimia. Tidak ada prasyarat lain, kecuali Anda mengubah aturan untuk sementara. Tidak seorang pun berhak mengubah aturan Danzong. Alkemis peringkat ke-7 memandang Lu Chen dengan ketidakpuasan, dan kemudian dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Yah. Menurut ketentuan ujian alkimia,
kamu dapat mengajukan permohonan untuk ujian alkimia, dan siapapun yang telah mencapai ujian alkimia ke-9 tingkat alkimia dan Siu berhak melamar Kaisar Dan. Namun, Kaisar Ben Dan masih ingin menasihatimu, jangan melakukan upaya yang sia-sia. Isi penilaian Kaisar Dan bukanlah rahasia, dan Kaisar Dan dapat memberitahumu, sehingga kamu bisa menyerah. Itu hanya menyempurnakan pil Reborn, yang juga bisa disebut pil setengah abadi, dan kalian semua menyebutnya pil Kaisar Agung. Anda adalah Kaisar pil peringkat 9, jadi Anda harus tahu jenis penyempurnaan apa yang dibutuhkan pil ini. Salah satu, prosedurnya adalah menyuntikkan energi abadi ke dalam pil. Kamu adalah manusia fana, kamu tidak dapat memobilisasi energi abadi. Meskipun alkimia kamu hebat, lebih kuat dari alkimia, kamu tidak dapat membuat setengah ramuan. Jadi, kamu punya waktu untuk disia-siakan. Kenapa kamu tidak kembali dan mencari cara untuk menjadikan dirimu setengah manusia dan setengah abadi? Yah, kalau aku tidak datang, aku akan datang. Aku masih bisa mencoba peruntunganku. Lu Chen tersenyum, menghadapi bujukan Kaisar Alkimia peringkat ke-7, dia secara alami menolak untuk membujuknya, dan berkata, jadi, izinkan saya mendaftar, tidak masalah apakah kita lulus ujian atau tidak, itu urusan kita. Petik 2. Apapun. Melihat Lu Chen bersikeras dan sistem evaluasi alkimia tidak dapat diubah, Kaisar Alkimia peringkat ke-7 tidak mematuhi prinsip bahkan jika dia tidak ingin mendaftar ke Lu Chen, jadi dia harus mengambil 2 formulir yang dibuat, kulit binatang peri dan serahkan pada Lu Chen untuk diisi. Kaisar Dan, saya punya pertanyaan, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Saat mengisi formulir, Lu Chen melihat ke arah ruang tunggu dan bertanya, saya melihat di Sekte Alkimia ada banyak Kaisar Alkimia berjalan di jalan, tetapi Kaisar Alkimia tingkat 9 sangat jarang. Tapi ada puluhan, ribuan Kaisar Alkimia tingkat 9 di sini, yang benar-benar di luar imajinasi saya. Apa yang terjadi? Petik 2. Ini sangat sederhana. Penilaian Kaisar Dan diadakan setahun sekali, dan kesulitannya sangat tinggi, tunggu saja tahun depan. Kaisar Alkimia peringkat ke-7 berkata lagi, sebagian besar calon Kaisar Alkimia yang gagal dalam ujian tetap tinggal di Yingzhou, dan beberapa bahkan lulus ujian selama puluhan ribu tahun. Tidak mengherankan jika ada puluhan ribu kuasi Kaisar Pil. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu ditanyakan setelah itu, jadi dia memanfaatkan waktu dan segera mengisi formulir. Setelah mengisi formulir dan lulus penilaian, Lu Chen dan Firefox selalu masuk dalam jajaran penilaian dan Emperor. Kurang dari 1 jam sebelum penilaian Kaisar Dan, waktunya terlalu singkat, Lu Chen tidak berkeliling, dan dia tidak berani berkeliling. Ada banyak makhluk abadi di kota peri Yingzhou, dan dia tidak cocok untuk berjalan-jalan di kota sebagai manusia. Meskipun sebagian besar makhluk abadi di negeri dongeng berasal dari dunia fana, makhluk abadi ini tidak menunggu untuk melihat manusia. Terus terang, yang abadi dan yang fana berada pada level yang berbeda, dan yang abadi memandang rendah manusia. Dalam situasi ini, Lu Chen tentu saja tidak ingin berjalan-jalan di sekitar Yingzhou, dan tidak ingin melihat mata abadi. Terlebih lagi, apa yang bisa dipindahkan? Memang ada banyak toko di Yingzhou, dan barang-barang yang dijual di toko tersebut, meskipun menjual sampah, merupakan harta langka di seluruh dunia. Masalahnya adalah bahkan sampah dari wilayah abadi memiliki tekanan abadi, yang tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh manusia. Harta yang sudah tidak dibutuhkan lagi, apalagi yang bisa dikunjungi. Sederhananya, Lu Chen memimpin Firefox ke ruang tunggu, dan langsung berbaur dengan puluhan ribu Kaisar Alkimia. Namun, tidak peduli seberapa rendah hati Lu Chen, dia tetap menjadi sorotan. Bukan, ini bukan Lu Chen, tapi Firefox. Dalam sejarah, tidak ada makhluk fana yang pernah menempuh jalur alkimia. Kali ini, merupakan keajaiban bahwa binatang api menempuh jalur alkimia dan bahkan mencapai puncak pengajuan ujian alkimia. Firefox mengenakan jubah dan huang peringkat 9, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jika kamu tidak menarik perhatian orang, kamu akan menjadi hantu. Bagaimanapun, Firefox mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, menikmati pemandangan yang sangat dinanti-nantikan ini, dan Lu Chen tidak peduli tentang itu. Sial, kenapa kamu begitu suka diperhatikan? Lu Chen melihat ke Firefox, dan berkata dengan marah, bisakah kamu menjadi orang yang rendah hati dan binatang yang terkenal? Bos, untuk menarik perhatian orang, ini adalah usahaku seumur hidup. Tanpa diduga,
Firefox merespons sedemikian rupa sehingga Lu Chen bahkan tidak mau menghadapinya. Aku telah mengajarimu alkimia Great Emperor Pill, apakah kamu masih ingat? Lu Chen bertanya. Ingat, masalahnya adalah kamu membutuhkan energi abadi untuk memasuki alkimia, dan menurutku itu tidak bisa dilakukan. Firefox menambahkan, selain itu, saya hanya mengetahui proses pemurnian pil Kaisar Agung. Saya belum menyempurnakannya secara formal, jadi saya tidak terlalu mahir dalam teknik ini. Masih ada sedikit waktu sekarang, jadi cepatlah berlatih. Kata Lu Chen. Bos, ini tidak perlu. Tidak peduli bagaimana Anda memperbaikinya, jika Anda tidak dapat memasukkan pil dengan energi abadi, pil Kaisar Agung yang Anda saring tidak akan memiliki kekuatan obat. Firefox berkata lagi, pil Kaisar Agung tanpa kekuatan obat hanyalah pil limbah, mengapa saya harus membuang waktu untuk mempraktikkannya? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, kamu kembali berlatih untukku, latih tekniknya sampai kamu mahir, tidak masalah apakah kamu membuang pilnya atau tidak. Lu Chen memelototi Firefox, lalu memarahi dengan suara rendah, jarang sekali mendapat kesempatan untuk menguji Emperor Pill. Tidak masalah apakah Anda lulus tes atau tidak, ini semua tentang berpartisipasi. Tetapi Anda hanya perlu mahir dalam metode dan proses penyempurnaan pil Kaisar Agung, dan akan lebih mudah untuk menyempurnakan pil Kaisar Agung setelah Anda menjadi Kaisar Binatang. Petik 2. Bos, binatang fana tidak dikenali oleh Dao Surga dan tidak bisa menjadi Kaisar. Petik 2. Kata Firefox. Itu belum tentu benar. Di Laut Terlarang, binatang laut itu ingin menantang langit dan membuktikan Kaisar. Binatang laut ingin menentang langit dan membuktikan Kaisar. Kamu sekarang adalah Kaisar Binatang Api, mengapa kamu tidak bisa menentang langit dan membuktikan Kaisar? Kamu adalah binatang alkimia saya harus menemukan cara untuk membuat Anda membuktikan Kaisar melawan langit, jika tidak, bagaimana Anda bisa mengikuti saya ketika saya menjadi Kaisar suatu hari nanti? Sekarang kamu tidak perlu memikirkan apapun, jangan berpura-pura menjadi agresif di sini, cepat kembali ke Chaos Orb, dan jadilah mahir dalam metode menyempurnakan pil Kaisar Agung. Jangan malu karena tidak terbiasa dengan metode penilaian Kaisar dan Lu Chen berkata dengan tidak senang. Tapi, semua orang di sini melihatku, bagaimana aku bisa mengembalikan Chaos Orb? Kata Firefox. Ikuti aku. Lu Chen memberi isyarat untuk memancing Firefox keluar dari kerumunan dan pergi ke sudut terpencil. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, dia dengan cepat membawa Firefox ke dalam Chaos Orb. Kemudian, Firefox secara resmi memulai proses penyempurnaan Great Emperor Pill di dalam Chaos Orb. Tanpa energi abadi yang memasuki pil Kaisar Agung akan berulang kali disempurnakan dan gagal. Tidak peduli berapa banyak garis yang dimiliki pil Kaisar Agung, pil itu tidak jernih dan bulat, tetapi kering, kusam, dan tidak memiliki kekuatan obat. Sekilas, ini adalah pil limbah. Betul, ini hanya teknik latihan, tapi tetap menggunakan Xian Xuanchao. Tidak ada alasan lain, yaitu rumput peri yang banyak, dan pelatihannya masih digunakan. Dan Lu Chen, itu tidak memerlukan pelatihan, dan Anda telah secara langsung mewarisi pencapaian alkimia tertinggi, sehingga Anda dapat menyempurnakannya secara alami. Ketika waktunya habis, pintu Aula Kaisar dan terbuka, dan Master Aula Kaisar dan keluar secara langsung, dan ada beberapa wakil Master Aula Kaisar dan di belakangnya. Entah itu Master Aula Alkimia atau pejabat tingkat tinggi Aula Alkimia, semuanya adalah Kaisar Alkimia peringkat 9. Setahun sekali, Kaisar dan mengikuti ujian, dan Aula Kaisar dan sangat mementingkan hal itu, dan semua pejabat tingkat tinggi keluar untuk mengawasi ujian tersebut. Penilaian berstandar tinggi ini sangat berbeda dengan penilaian Kaisar Ramuan. Semua kandidat masuk. Penguasa Aula Dandi mengumumkan bahwa semua Kaisar Kuasi dan bergegas maju, berebut untuk menjadi orang pertama yang memasuki Aula Alkimia. Memanfaatkan tidak adanya perhatian penonton, Lu Chen dengan cepat mengeluarkan Firefox dari Chaos Orb, berbaur dengan kerumunan, dan mengikuti kerumunan tersebut menuju gerbang Istana Dandi. Tunggu, Tuan Dandi yang sedang berdiri di sisi gerbang istana, tiba-tiba bergerak dan menghentikan Firefox. Apa itu? Lu Chen berhenti, tidak peduli berapa peringkat pihak lain, dia hanya bertanya. Penguasa Aula ini menerima pemberitahuan dari Danzong bahwa Firefox ini secara tidak sengaja berjalan di jalur alkimia, lulus ujian Dan Huang, dan diberikan jubah resmi Dan Huang. Ini telah menjadi keajaiban yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Danzong, tolong, kita harus fokus mengembangkan Firefox.
Penguasa Kaisar Pil melirik ke arah Lu Chen, dan kemudian berkata, karena Firefox masih merupakan binatang fana, ia tidak dapat lulus penilaian Kaisar Pil, jadi Sekte Pil akan menjadi presiden abadi untuk Firefox dan mengecualikannya dari Pil. Penilaian Kaisar.